dari hari ini Ibu mau bikin kesepakatan dulu sama anak-anak Ibu. Yang pertama, kalau dilihat dari kelas kita udah rapi atau belum? Kalau dari sudut pandang Ibu belum rapi, jadi kalau sampah ini Ibu lihat juga sudah kurang, berarti meja dan kursinya tolong dirapikan. Ibu hitung sampai 3. 1. Yang tidak rapi Ibu suruh mencukupan nanti. 2. 3. Anak-anak Ibu kita absen dulu ya. Kita absen dulu, yang hadir jawab hadir. Abdul Fauzia hadir. Jihan Sekira hadir. Zaida hadir. Oke, berarti yang tidak hadir hanya Sabil ya. Baik, anak-anak Ibu semuanya, kemarin terakhir kita sudah belajar tentang pembelajaran IPA kita, tentang ekosistem dan pembiasan cahaya. Ya, anak-anak Ibu. Sekarang kita mau belajar tentang alam. Siapa yang suka alam? Oke, Ibu mau bertanya dulu kepada Yani. Kemarin Yani pakai air untuk apa saja? Untuk minum. Lalu apa lagi? Untuk mandi. Lalu apa lagi? Nyuci. Ada lagi yang pakai air selain 3 itu? Untuk apa? Untuk wudhu. Nah, kalau semisalkan Ibu aja kita berpikir nih, menurut anak-anak Ibu, kalau semisalkan air kita pakai terus menerus, apakah air akan habis? Tidak. Kalau kata Alfa airnya mengering, kata siapa lagi? Airnya tidak habis tapi mengering katanya. Ada lagi? Menguap. Nah, Ibu tanya lagi. Siapa di sini yang sering memperhatikan hujan? Sadar nggak anak-anak Ibu kalau semisalkan air hujan itu dari mana? Tahu nggak? Tahu nggak? Nah, maka dari itu pembelajaran menarik kita hari ini, kita akan membahas tentang dari mana air hujan itu turun dan bagaimana air itu bisa kita pakai terus menerus. Jadi kalau misalnya kita mandi, air kita nggak pernah habis kan? Jadi terus mengalir kan? Nah, itu nanti juga Ibu sudah menyediakan videonya, Ibu sudah menyediakan alat peraganya. Jadi Ibu harapkan kesepakatan kita seluruh pembelajaran hari ini, yaitu kalau Ibu berbicara, anak-anak tidak berbicara. Kalau Ibu persilahkan anak-anak berbicara, silakan berbicara. Ibu akan diam mendengarkan. Yang mana hari ini tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak Ibu diharapkan nanti bisa mengetahui bagaimana perubahan air itu dari wujudnya yang cair, menguap, lalu menjadi awan, lalu turun lagi ke bumi. Dan anak-anak Ibu juga nanti bisa mengetahui bagaimana cara air itu, bagaimana seharusnya kita memakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu kenapa kita belajar pada hari ini. Langsung saja Ibu masuk ke materinya. Oke, anak-anak Ibu semuanya. Jadi sekarang materi kita apa? Siklus air. Oke, sebelum Ibu meminta anak-anak Ibu menjelaskan siklus air, jadi mohon diperhatikan dulu video ini ya, anak-anak Ibu. Silakan dijelaskan. Oke, semuanya tolong perhatikan ya. Sebanyak 97,5% air yang ada di bumi merupakan air asin. Bukan air tawar yang sesuai dengan kebutuhan sehari-hari manusia. Dari 2,5% air tawar yang ada, sebagian besarnya tidak dapat digunakan karena berada di tempat yang jauh tidak terjangkau. Seperti terperangkap dalam bentuk salju, es di kutub, atau di bawah tanah yang sangat dalam. Hanya kurang dari 1% air tawar saja yang dapat digunakan oleh manusia. Menurut Kementerian PUPR, penggunaan air rata-rata setiap orang di perkotaan Indonesia adalah 144 liter per harinya, setara dengan 16 buah galon air. Hampir separuhnya digunakan untuk mandi. Sisanya digunakan untuk mencuci, memasak, dan minum. Kok bisa air tawar di bumi yang jumlahnya sedikit tidak
selalu berbentuk cairan. Ketika didinginkan, air akan berbentuk menjadi es yang padat. Apabila air dipanaskan, maka akan menjadi uap air yang tidak terlihat oleh mata. Begitu pula di alam. Air dapat berbentuk cairan seperti yang terdapat di bawah tanah dan mengalir di sungai, atau berbentuk padat seperti yang terdapat pada salju dan es di kutub, ataupun berbentuk uap air saat terkena sinar matahari yang panas. Seluruh proses perubahan bentuk air yang terjadi secara alami di lingkungan termasuk ke dalam siklus air. Air di lautan akan menguap ke udara akibat panasnya matahari, kita sebut sebagai evaporasi. Uap air tersebut kemudian akan membentuk awan di udara. Saat awan tersebut dipenuhi oleh molekul air, air akan turun kembali ke daratan dalam bentuk air hujan, yang disebut dengan proses presipitasi. Air hujan yang membasahi daerah dataran tinggi akan diserap oleh tanah dan mengalir ke dataran yang lebih rendah melalui aliran sungai hingga kembali ke lautan. Air yang berada di dalam tanah dapat diserap oleh tumbuhan dan menguap melalui daun, yang disebut dengan proses transpirasi. Ketika kita menggunakan air untuk kegiatan sehari-hari, air tidak habis ataupun hilang. Air akan memasuki proses-proses siklus air, berubah bentuk, dan mungkin suatu saat akan kembali ke rumah kita sendiri. Jika kalian ingin tahu lebih banyak mengenai air dan siklusnya, kalian bisa tonton di aplikasi Zenius di kelas 6 SD. Nah, Nana Ibu semua sudah memperhatikan videonya tadi? Sudah. Di sana juga dijelaskan kenapa air itu tidak pernah habis karena selalu terjadi siklus air. Nah, sekarang Ibu punya alat peraga di mana nanti Ibu mau tunjuk salah satu anak-anak Ibu untuk menjelaskan ini ke depan. Ada yang mau? Oh, Nana pintar. Silahkan maju Nana. Oh my God, Oke, perhatikan ya, nanti Ibu tanya lagi. Nah, silakan Nana. Awal-awalnya ada transpirasi, yaitu proses naiknya air atau naiknya air yang di sungai ke udara. Nah, bentar dulu. Betul? Salah. Salah. Kenapa? Apa salah? Transpirasi itu penguapan air dari tumbuhan. Nah, pintar. Itu ya Nana. Transpirasi adalah penguapan air yang terjadi dari daun dan tumbuhan. Setelah itu mengalami penguapan atau evaporasi karena panas dari matahari. Terus kondensasi, air tadi mengendap di awan. Setelah itu baru presipitasi, bulir-bulir air tadi berkumpul menjadi awan yang gelap dan akhirnya menurunkan hujan. Nah, lalu ada? Lalu hujan yang turun itu mengalir di tanah ataupun pegunungan, mengalir sampai ke sungai. Namanya adalah Limpasan. Oke, beri tepuk tangan dulu. Terima kasih ya Nana, silakan duduk kembali. Nah, sekarang Ibu ingin mengingatkan kembali, coba Bu Ella slide selanjutnya. Satu lagi. Nah, coba anak-anak Ibu perhatikan lagi ya, harus diingat lagi karena LKPD-nya nanti bakal berkaitan dengan proses siklus air tersebut. Pertama itu ada evaporasi. Apa tadi evaporasi? Jatuhnya Apa tadi evaporasi? Penguapan air lah. Hanya air
diberikan. Dan terakhir ada limpasan. Ada yang tahu apa itu limpasan? Air dari tanah mengalir ke Iya. Tepuk tangan. Karena ibu sudah mengerti, jadi ibu bakal membagikan LKPD per kelompok. Dapat dikerjakan dalam waktu 1 menit. Lalu nanti dipresentasikan ke
Pak.